Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa sekalian, bertemu lagi dengan saya Udia Fidriza dalam video pembelajaran untuk mata kuliah Ekonomi Mikro 1. Dalam video ini kita akan membahas tentang materi atau sepokok bahasan dengan judul Supply and Demand atau yang lebih sering kita kenal dengan penawaran dan permintaan. Baiklah, kita langsung mulai saja pembelajaran kali ini pada bagian berikutnya. Secara garis besar, pada materi kali ini kita akan membahas tentang dasar analisis dari hukum penawaran dan juga permintaan. Nah, di mana analisis ini akan memberikan gambaran umum tentang bagaimana fungsi pasar nantinya. Selain itu, di bagian ini atau materi ini akan menunjukkan bagaimana apabila masyarakat dengan pendapatan yang rendah ingin meningkatkan penghasilan mereka secara langsung. Semua itu akan dieksplorasi dengan menggunakan analisis permintaan dan penawaran sebagai alat yang berguna untuk memahami bagaimana pajak atau juga subsidi dapat mempengaruhi keseimbangan harga dan kuantitas barang dan jasa, di mana pajak atau subsidi ini nantinya adalah diatur oleh pemerintah. Sebelumnya, kalian pasti pernah mempelajari atau mendengar apa itu permintaan dan penawaran. Baiklah, kita akan ulang lagi ya di bagian ini. Seperti yang kita ketahui, di sebuah pasar itu terdiri dari pembeli dan penjual yang menjual barang atau jasa. Kurva permintaan itu sendiri menunjukkan adanya jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli si pembeli pada berbagai tingkat harga. Nah, hukum permintaan secara umum atau pengamatan empiris memperlihatkan ketika harga suatu produk itu turun, maka orang akan meminta jumlah yang lebih besar dari harga itu, dan sebaliknya. Mari kita nanti lihat contoh di gambar berikutnya ya, di gambar 1. Sedangkan kurva penawaran akan menunjukkan jumlah penjual yang ingin menjual pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran secara pengamatan empiris mengartikan bahwa ketika harga suatu produk naik, maka perusahaan atau penjual yang menawarkan lebih banyak untuk barangnya dijual dan sebaliknya. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana bentuk dari kurva permintaan dan penawaran tersebut. Pada gambar ini kita akan melihat bentuk kurva permintaan. Kita asumsikan di sini barangnya adalah lobster dengan harga dan kuantitas yang tertentu. Nah, kita lihat ketika harga si lobster tersebut mencapai harga $10, maka kuantiti yang diminta hanya 1. Tapi ketika harganya turun menjadi $4, kuantiti yang diminta menjadi 4. Itu sesuai dengan hukum permintaan tadi ya. Ketika harga suatu barang itu naik, maka permintaannya akan turun. Dan sebaliknya, ketika harga suatu barang tersebut turun, maka permintaannya akan naik. Mari kita lihat gambar kurva penawaran berikut, di mana kurva penawaran tersebut mempunyai slope yang positif. Artinya, harga dan kuantitas itu berbanding lurus. Kita lihat ketika harga lobster itu adalah $4, maka kuantitas yang diminta hanya 2. Nah, ketika harga lobster itu naik menjadi $10, maka kuantitas pun akan naik menjadi 5. Nah, terbuktikan dari hukum penawaran tadi, ketika harga naik, maka kuantitas juga akan ikut naik. Dan sebaliknya, ketika harga turun, kuantitas akan juga ikut turun. Keseimbangan kuantitas dan harga. Nah, dengan menggunakan dua kurva tadi, kurva permintaan dan kurva penawaran, maka kita akan dapat menentukan titik keseimbangan dari kuantitas dan harga suatu barang.
Keseimbangan adalah kondisi ketika permintaan dan penawaran berada pada titik yang sama, atau ketika si pembeli dan si penjual merasa puas dengan harga dan kuantitas pada titik tersebut. Di gambar selanjutnya akan menunjukkan bagaimana keseimbangan kuantitas dan harga tersebut. Apabila nantinya equilibrium tidak tercapai atau tidak tercapai pada kondisi yang seimbang, akan selalu ada kemungkinan untuk mengalokasikan kembali sumber daya yang ada. Sebelumnya, kita telah membahas bagaimana kondisi kurva permintaan dan kurva penawaran dari si lobster pada sebuah pasar. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi ketika lobster itu seimbang dalam pasar. Di sini, para penjual dan pembeli menetapkan harga lobster pada $6, sehingga nantinya kuantitas yang diminta baik dari segi permintaan atau penawaran adalah 3. Maka akan terjadi keseimbangan dari harga dan kuantitas. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, ketika tidak terjadi keseimbangan antara harga dan kuantitas, maka akan ada kemungkinan untuk mengalokasikannya kembali. Salah satu caranya adalah dengan penyesuaian pada equilibrium. Ketika harga berbeda dari keseimbangan tadi, akan muncul yang namanya kelebihan permintaan dan kelebihan penawaran, yang biasa kita kenal dengan excess demand dan excess supply. Excess demand terjadi ketika harga lebih rendah dari keseimbangan, sedangkan excess supply terjadi ketika harga lebih tinggi dari titik keseimbangannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasinya pada gambar 4. Berikut ilustrasi gambar excess supply dan excess demand pada pasar lobster. Nah, tadi awalnya equilibrium lobster di pasar itu adalah dengan harga $6 dan kuantitas 3. Namun, pasar tidak menginginkan dengan harga tersebut. Ada sebagian yang ingin berada di harga $8 dan sebagian lagi ingin berada pada harga $4. Nah, ketika harganya ini lebih tinggi daripada harga equilibriumnya, akan terjadi excess supply. Dan sebaliknya, ketika harganya lebih rendah daripada harga equilibriumnya, akan terjadi excess demand. Ada beberapa sifat dari kesejahteraan keseimbangan, atau yang lebih dikenal equilibrium welfare. Hal ini terjadi apabila harga dan kuantitas dapat mengambil apapun selain dari nilai equilibriumnya. Maka akan dapat dipastikan ada kemungkinan untuk dapat mengalokasikannya kembali sehingga mengakibatkan ada beberapa pihak diuntungkan tanpa merugikan pihak lain. Pada gambar 5 akan diilustrasikan bagaimana equilibrium welfare tersebut untuk pasar lobster. Walaupun nantinya harga akan berada di atas atau di bawah titik equilibriumnya, maka akan selalu ada kemungkinan untuk melakukan transaksi yang akan menguntungkan semua pihak. Mari kita lihat pada gambar tersebut. Kita masih ingat kan bagaimana excess supply dan excess demand itu terjadi? Nah, pada gambar ini kita akan sama-sama melihat bagaimana kesejahteraan keseimbangan itu terjadi. Apabila harga lobster tersebut berada pada $4, maka pihak yang akan diuntungkan di sini adalah dari segi konsumen. Sedangkan apabila harga lobster tersebut berada pada $8, maka pihak yang akan diuntungkan di sini adalah dari segi produsen. Nah, disitulah letak dari kesejahteraan keseimbangan. Free market and the poor. Seperti yang kita ketahui, keseimbangan pasar atau equilibrium dianggap sebagai harga yang paling efisien karena memungkinkan untuk menyamakan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Akan tetapi, bagi sebagian orang dengan pendapatan yang rendah, akan tetap dirugikan dengan harga ini karena mereka tetap tidak mampu untuk membelinya.
atau sering kita kenal dengan istilah kegagalan pasar atau market failure. Nah, cukup beralasan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat dengan pendapatan rendah, hingga harga barang sampai pada titik atau tingkat yang wajar atau yang affordable untuk mereka beli. Nah, untuk melindungi para masyarakat dengan pendapatan yang rendah tersebut, disinilah peran pemerintah diperlukan. Nah, kita akan mengenal istilah yang namanya rent control dan price support yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah. Nah, karena permintaan yang tinggi, biasanya di sini kita asumsikan ya untuk pasar perumahan. Nah, ketika permintaan yang tinggi tersebut, pasar perumahan cenderung memiliki kelebihan permintaan. Untuk mencegah kenaikan harga dari perumahan dan untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, biasanya pemerintah menerapkan pengendalian biaya sewa atau yang kita sebut dengan rent control. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada gambar 6. Pada gambar ini memperlihatkan bagaimana peran pemerintah dalam menurunkan harga sewa untuk perumahan. Di awalnya, harga sewa untuk perumahan itu ditetapkan oleh produsen sebanyak $800. Nah, harga ini cukup terlalu tinggi ya, karena di $800 ini akan menguntungkan bagi produsen yang akan menimbulkan excess supply bagi mereka. Nah, sedangkan untuk equilibriumnya itu berada pada harga $600 dengan kuantiti yang akan disebabkan oleh harga tersebut sebanyak 60. Nah, disinilah peran pemerintah menggunakan kebijakan subsidi demi menurunkan harga dari sewa rumah tersebut hingga menjadi $400. Nah, di sini akan menguntungkan bagi sisi konsumen dan menimbulkan efek excess demand. Selain dengan menggunakan rent control, pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan price support dalam melindungi dari segi produsen maupun konsumen. Nah, price support ini biasanya terjadi untuk mencegah fluktuasi harga kebutuhan pokok yang tinggi, contohnya beras. Pemerintah juga dapat menerapkan pengendalian harga dengan menetapkan floor price dan ceiling price. Nah, full price atau harga dasar adalah harga minimum untuk membeli suatu barang, contohnya di sini beras, untuk melindungi para produsen atau petani. Sedangkan selling price adalah harga tertinggi yang diperbolehkan untuk membeli suatu barang, di sini contohnya beras untuk melindungi para konsumen. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar 7 ya. Pada gambar ini akan mengilustrasikan bagaimana price support dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi harga soybean atau kedelai. Awalnya, harga kedelai itu berada pada equilibrium dengan harga sebesar $300 dengan kuantitas sebanyak juga $300. Pemerintah menggunakan kebijakan selling price pada maksimum di $400 untuk melindungi dari segi konsumennya. Baiklah, cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Untuk pendalaman materi lebih lanjut, dapat kita bahas pada kelas selanjutnya. Terima kasih dan salam bela negara.